Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya M. Adi Ilham dari Universitas Muhammadiyah Mataram dari Fakultas FKIP jurusan PGSD. Di sini saya akan menerapkan pembelajaran tentang psikologis belajar. Jadi di sini saya akan menerapkan metode psikologis belajar. Baik, kita masuk ke pengertian psikologis pendidikan. Sebelum melihat lebih jelas tentang metode psikologis pendidikan, ada baiknya jika di teks bisa melihat apa itu pengertian dari psikologi pendidikan. Jadi psikologi pendidikan yaitu hal disiplin terutama dalam ilmu psikologis yang mana nantinya memiliki pengaruh terutama dalam proses pembelajaran mengajar dalam dunia pendidikan. Maksud dan tujuan dari psikologi pendidikan yaitu menerapkan ilmu psikologi ke bagian dalam proses ke bagian dalam proses pengubahan tingkah laku ataupun mengajar. Nah, selain itu, untuk arti ilmu psikologi pendidikan itu sendiri adalah ilmu yang dapat dipelajari tentang belajar, pertumbuhan hingga kematangan individu. Tak hanya ini, hal ini juga menerapkan prinsip-prinsip ilmiah khususnya dalam reaksi manusia. Oleh karena itu, seperti yang telah dijelaskan pada sebelumnya, bahwa dalam proses belajar mengajar ini tentunya membutuhkan metode khususnya yakni metode psikologis pendidikan. Hal ini yakni dengan tujuan agar belajar dapat jauh lebih efisien dan juga efektif. Jadi nantinya metode pembelajaran tersebut merupakan cara-cara yang akan digunakan terutama dalam aktivitas pengajar dan juga peserta didik pada saat proses belajar. Metode dalam psikologi pendidikan. Dalam metode psikologi pendidikan ada beberapa metode yang wajib diketahui dengan jelas, antara lainnya seperti metode eksperimental. Nah, yang dimaksud dengan metode eksperimental atau eksperimen merupakan sebuah pengamatan yang nantinya akan dilakukan dengan teliti, terutama terhadap gejala-gejala jiwa yang memang ditimbulkan secara sengaja. Selain itu, contoh tentang metode eksperimental ini yaitu untuk mendapatkan dan mengetahui sifat-sifat umum yang berasal dari segala kejiwaan. Hal ini bisa meliputi kemauan, pikiran, ingatan, perasaan, hingga lainnya. Kelebihan dari metode tersebut yaitu dapat melakukan pengontrolan secara ketat pada faktor-faktor yang memiliki kemungkinan sehingga dapat mempengaruhi hasil dari penelitian. Untuk langkah-langkah tepat dalam menggunakan metode ini seperti adanya permasalahan ataupun problem, menampilkan kesimpulan yang ada secara general, mencari hipotesis, mengumpulkan teori ataupun konsep yang berkaitan langsung dengan permasalahan, menguji secara empiris dan sesuai dengan data yang ada di lapangan. Ya, kita masuk ke poin yang kedua, metode questionnaire. Pada metode kuesioner merupakan serangkaian dari pertanyaan yang mana berkaitan langsung dengan topik yang ada dalam ilmu psikologis pendidikan dan sosial. Keunggulan metode yang satu ini terutama dalam proses belajar yaitu tidak akan memakan banyak biaya, ada banyak data yang terkumpul dalam waktu yang singkat. Poin ketiga, metode klinis. Metode yang satu ini merupakan sebuah tempat diagnosis dan juga pengobatan untuk
berbagai macam jenis kelakuan, gangguan fisik hingga perkembangan. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa metode klinis ini merupakan sebuah metode yang nantinya dapat digunakan dalam ilmu psikologi agar dapat menyelidiki secara detail tentang sejumlah individu. Selain itu tujuannya itu untuk mengetahui individu apakah memiliki gangguan ataupun kelainan dalam batas-batas waktu yang terbilang cukup lama. Poin keempat, metode introspeksi. Pada metode introspeksi ini merupakan metode penelitian yang akan dilakukan dengan cara mengamati ke dalam diri sendiri. Tak hanya itu saja, metode ini nantinya bisa melihat kondisi mental seorang dalam waktu tertentu yang meliputi perasaan, motif yang ada dalam diri seseorang hingga pikiran. Poin kelima, metode case study. Dalam metode case study ini merupakan catatan mengenai pengalaman seseorang, baik itu penyakit yang pernah ia derita, lingkungan pendidikan hingga perawatan. Untuk itu metode ini dapat berhasil maka membutuhkan observasi serta pencatatan data yang mana dapat dilakukan dengan baik dengan cara mencatat data tingkah lakunya. Baik, kita akan masuk ke manfaat psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan memberikan banyak kontribusi kepada calon pendidik untuk meningkatkan efisien proses pembelajaran pada kondisi yang berbeda. Berikut adalah beberapa manfaat dalam pembelajaran psikologi belajar. Memahami perbedaan siswa. Setiap individu dilahirkan dengan membawa potensi yang berbeda-beda. Psikologi pendidikan memahami keberagaman antara siswa satu dengan siswa lainnya. Mulai dari perbedaan tingkah pertumbuhan, tugas perkembangannya, sampai pada masing-masing potensi yang dimiliki oleh anak. Untuk memilih strategi dan metode pembelajaran sebagai pendidik dalam memilih strategi dan metode pembelajaran harus menyesuaikan dengan tugas perkembangan dan karakteristik masing-masing peserta didik lainnya. Hal ini bisa didapatkan oleh seseorang guru melalui pembelajaran psikologi, terutama tugas-tugas perkembangan manusia. Jika metode dan model pendidikan sudah bisa menyesuaikan dengan kondisi peserta didik, maka proses pembelajaran bisa berjalan dengan maksimal. Untuk menciptakan iklim belajar yang kondusif di dalam kelas, di sini peran psikologi pendidikan yang mampu mengajarkan bagaimana seorang pendidik mampu memahami kondisi psikologi dan menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif, sehingga proses pembelajaran dalam kelas bisa berjalan secara efektif. Memberikan bimbingan dan pengarahan kepada siswa. Selain berperan sebagai pengajar di dalam kelas, seorang guru juga diharapkan bisa menjadi seorang pembimbing yang mampu memberikan bimbingan kepada peserta didiknya, terutama ketika peserta didik mendapatkan permasalahan akademik, dengan berperan sebagai seorang pembimbing seorang. Mengevaluasi hasil pembelajaran. Tugas utama guru pendidikan adalah mengajar dalam kelas, melakukan evaluasi dari sekian materi dari saya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, mohon dikoreksi atau wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.